Rangkaian-rangkaian itu ngeliwet dan sebagainya, tentunya kita pertanyakan juga, kenapa ujub-ujub bisa bersama Yosef? Ini kan nanti ini substansi daripada analisa. Salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat akad, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Waktu dahulu, Aka menganalisa Danu ditempatkan sebagai saksi. Sahabat-sahabat Aka, ya dengan analisa patut diduga banyak kebohongannya. Tetapi di dalam kebohongan itu kalau kita jeli sekarang, karena Danu sebagai pelaku atau tersangka, ini pengakuan dia ya, dia melakukan rekonstruksi dan sebagainya, tentunya itu akan terlihat jelas di balik kebohongan itu dia menampil. Itu nanti kita bisa lihat di waktu wawancara dengan Poppy Amelia. Sahabat-sahabat Aka, yang menarik kita harus analisa Danu sebagai pelaku adalah peristiwa ngeliwet. Sebab apa? Ngeliwet itu terakhir Danu video kemarin Aka bahas sekitar jam 5. Selesai, lalu kita tempatkan sekitar jam 10 Danu sudah ada di TKP. Berarti kurang lebih sahabat-sahabat Aka hanya 5 jam peristiwa ngeliwet pertemuan di Kasumalang terjadilah kasus Rajapati itu. Ini jam 10 Aka tempatkan karena posisinya keterangan Danu itu sendiri dari rangkaian peristiwa rekonstruksi atau prarekonstruksi sahabat-sahabat Aka. Yang menarik kembali sahabat-sahabat Aka, sebelum terjadinya peristiwa tersebut, yaitu ngeliwet, kenapa Danu mengatakan dia disuruh oleh Yoris beli double tip, tetapi ke TKP dulu minta uang sama Amel. Ini kan kalau kita pikir uang receh sahabat-sahabat Aka, beli double tip harus minta ke Amel. Bukankah Yoris mungkin ada uangnya, Danu ada uangnya? Masa iya double tip memaksakan diri harus ke TKP? Bukankah di Kasumalang atau di tempat Danu di sana ada double tip? Inilah yang namanya cerita, karena setelah 5 jam pertemuan di Kasumalang itu terjadilah peristiwa itu. Kan ini duduk bermasalah dalam analisa Aka sekarang karena Danu adalah pelakunya, tersangkanya, karena dia mengakuinya. Oleh sebab itu sahabat-sahabat Aka, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham potongan video ini. Nah, ada nggak yang sebelum kejadian kamu ada ke situ? Kapan terakhir kamu ke situ? Terakhir tanggal 17. Itu kejadian. Waktu kejadian itu kan 18? Iya. Kapan terakhir kamu ke situ? Terakhir tanggal 17. Itu kejadian. Waktu kejadian itu kan 18? Iya. Sahabat-sahabat Aka, kita hentikan dulu wawancara video Poppy Amelia dengan Danu. Ini menarik. Poppy bertanya, kapan terakhir kamu datang ke TKP? Danu menjawab, tanggal 17. Benar nggak? Benar. Karena jam 10-an hitungan kita atau jam 11 masih tanggal 17. Kan seperti itu. Lalu Waida malah menjawab di hari kejadian. Ya di hari kejadian itu kan tanggal 17. Ya kalau lihat aja rekonstruksi Danu itu masih tanggal 17. Kan seperti itu. Itu apa? Salah ngomong atau memang digerakkan Allah ucapan itu untuk kebenaran? Kita nggak tahu. Yang jelas sahabat-sahabat Aka, setelah itu Danu mengatakan ya. Kan seperti itu. Lalu dia bercerita tentang ngeliwet. Kan gitu kan. Beli double tip dan sebagainya. Berarti tanggal 17 memang Danu fakta ada ke TKP malam-malam itu. Dari versi dia rekonstruksi, lihat saja. Begitu juga Waida mengatakan ya di hari kejadian. Jadi sebenarnya ya kita menganalisa ini mudah sekarang karena Danu sebagai pelaku, ditempatkan sebagai pelaku, sebagai tersangka. Tapi waktu dulu dia sebagai saksi akan tidak berani mengatakan seperti itu. Tapi rangkaian-rangkaian peristiwa inilah tentunya ini yang Aka bilang
Danu mengatakan tanggal 17. Ya, benar tanggal 17. Malam. Kan seperti itu. Wahida mengatakan di hari kejadian. Ya, Danu di hari kejadian memang di sana. Nah, sahabat-sahabat kah? Mari kita dengarkan lagi potongan video ini dari Poppy Amelia dan HS tentang double tip 100.000. Nah, ada nggak yang sebelum kejadian kamu ada ke situ? Kapan terakhir kamu ke situ? Terakhir tanggal 17. Itu kejadian. Waktu kejadian itu kan 18. Iya. Sebelumnya kan sebelumnya kan Di 17 dulu, Pasamalang. Pasamalang dulu kan ya Ngeliwat. istilahnya ngeliwat untuk makan-makan gitu. Sama siapa? Ya sama kakaknya Yuris. Yuris. Di Sempet- rumahnya, iya, di ya, rumahnya. itu yang- Oke, ya oh ya, kakaknya. itu ketemu terakhir. Iya terakhir. Ketemu terakhir itu ngeliwat bareng-bareng di situ. Iya, Nah, ada almarhum di situ ya. ada. Berarti bukan ke rumah ya? Iya, ke rumah Oh, sana, ke ke rumah rumah Yuris. Rumah Yoris Iya, kan? iya, karena Rumah Yuris kan udah misah gitu. iya, dapurnya. ke rumah Yoris karena Iya. memang Yoris itu katanya seharian sama ibunya ya. Iya. Oke. iya. Nah, di situ Mas Danu ketemu terakhir. Iya terakhir. Oke, tapi Mas Danu nggak ke rumah. Ke rumah mana, ke rumah yang di sana? Ya, Ke rumah. Jadi gini, jadi pas tanggal 17 itu kan posisi itu kan emang disuruh sama kakaknya suruh beli double tip itu posisinya. Siapa yang nyuruh, kakaknya siapa? Ya Yoris. Oke, berarti gini. Datang ke rumahnya Yoris jam berapa? Sekitar jam ya 12 lebih sih udah azan zuhur ya. Azan zuhur. Iya, Oke, sekitar jam 12 13 lebih. lebih. Nyampe itu karena undangan dari Mas Yoris. Ya ada sempat disuruh sih pertamanya mah, Suruh nggak bawa apa? suruh bawa double tip. Double tip. Iya disuruh. Oke. Pas sampai sana, Pas tanggal 17 juga dan ya Danu juga sempat ke rumah TKP ya, meminta uang untuk membeli double tip itu senilai 100.000 waktu itu sekitar jam 11 lebih gitu. Posisinya dari rumah TKP langsung ke rumah Yuris sesudah membeli double tip itu. Sahabat-sahabat AK, jadi apa dalam analisa video ini? Tentunya keterangan Danu di saat sekarang menjadi tersangka atau pelaku, tentunya kita bisa mengkaitkan cerita dia sebagai saksi tentang ngeliwat. Tentunya baik itu di warnet katanya, terus datang ke TKP dan sebagainya, itu masih tanggal 17. Sahabat-sahabat AK malam. Lewat jam 12, itulah yang disebut tanggal 18. Intinya, Danu sudah mengatakan kebenaran itu gitu. Tanpa dia sadari, sahabat-sahabat AK, ya dia memang terakhir ke sana setelah ngeliwat, sahabat-sahabat AK. Lalu yang menarik, dari cerita rangkaian-rangkaian itu ngeliwat dan sebagainya, tentunya kita pertanyakan juga, kenapa ujub-ujub bisa bersama Yosep? Ini kan nanti ini substansi daripada ranah penyidik, biarlah nanti di pengadilan kita lihat fakta-fakta persidangan itu. Cuma kita hanya menganalisa di saat Danu menjadi saksi, kita analisa patut diduga banyak kebohongan. Begitu juga di saat dia menjadi tersangka, tentunya patut diduga ada kebohongan. Contoh, pertama dia mengatakan hanya digerasi. Lalu sahabat-sahabat AK, Pak Dir mengatakan Danu katanya di Rajapati dibunuh di kamar Amer, ternyata berubah lagi di ruang TV. Itu substansi daripada keterangan-keterangan Danu yang kita juga patut mempertanyakan kejujuran dia. Sekali lagi sahabat-sahabat AK, salam sehat, salam kehidupan. Nanti kita sambung lagi sahabat-sahabat AK dengan judul Kenapa Danu pura-pura tidur, dan Yoris juga mengatakan di saat Yosep bertelepon, Yoris juga sedang tidur. Salam sehat, salam kehidupan. Mohon maaf bila ada kata-kata kayak gitu lah.